Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Al-Jannah rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halalan thayyibah, dan bahagia dunia akhirat. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Marilah kita awali kajian kita kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Syekh Al-Khuwaiton dengan doa mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Kita sudah hadis ke-13. Jelas ya? Ibu-ibu jelas? Enggak ada. Sambung apa enggak? Iya. Jika kurang besar saya besarkan. Sudah jelas? Ya. Hadis ke-13 ini temanya adalah mendahulukan anak-anak untuk minum duluan jika mereka berada di sebelah kanan dan menunaikan hak mereka secara syar'i. Betul ya? Ini belum ya? Belum ya. Baik. Kalaupun nanti berulang semoga lebih mantap lagi. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli ibni Sa'adin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi asyakhun faqala lil gulam ata'zanuli an u'tiya haula'i faqala al-ghulam la wallahi la uthiru binasibi minka ahadan fatallahu fi yadihi. Ya. Hadis ini hadis yang otentik dalam ilmu hadis. Jika hadis itu salah satunya cirinya yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena Bukhari itu sangat selektif sekali dalam memilah dan memilih hadis.
dalam kitabnya nomor 2451 dan riwayat dalam kitab Muslim 2030. Bukhari dan Muslim ini kalau mendapatkan hadis dari Nabi, mereka akan sholat 2 rakaat dulu. Pertama adalah sholat hajat untuk mendapatkan keinginan mengumpulkan hadis. Yang kedua memohon hidayah kepada Allah, sholat istikharah. Istikharah itu untuk apa? Untuk memantapkan bahwa hadis ini masuk kategori sahih, benar, atau hasan, baik, dhaif, lemah, atau mungkin bisa jadi malah maudhu, yaitu palsu. Menentukan asli dan palsu itu memang butuh ilmu. Hari-hari ini masih dalam perdebatan ya. Bukan untuk melihat hadis itu asli atau palsu, tapi ijazah. Ini perlu kita datangkan lagi Imam Bukhari untuk ngecek itu ya keaslian. Nah, terjemahan hadis ini dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disuguhkan sebuah minuman dan di sebelah kanan beliau seorang anak. Sedangkan di sebelah kiri beliau adalah orang-orang tua. Jadi kanannya beliau anak-anak, kirinya itu orang-orang tua. Lalu Nabi Muhammad itu bertanya kepada anak tersebut. Jadi yang ditanya bukan orang-orang tua, tapi anak-anak kecil tadi ditanya. Apa itu? Apakah kau izinkan aku memberikan minuman ini kepada orang-orang tua itu terlebih dahulu? Gitu Nabi bertanya begitu. Lalu si anak tersebut menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak sudi. Ya. Kenapa? Memberikan bagianku dari Anda kepada seorang pun. Maka Nabi pun memberikan ke tangan anak itu. Menarik rasanya ini kita coba untuk cermati. Pertama, kenapa Nabi kok bertanyanya kepada anak-anak, bukan bertanya kepada orang tua? Ya kan? Nabi yang seperti itu mulianya ternyata bukan berarti meremehkan orang-orang tua, tetapi beliau memposisikan bahwa sebelah kanannya itu adalah anak-anak. Jadi posisi kanannya ya. Karena Nabi itu selalu mengawali sesuatu yang baik itu dengan biyaminihi, dengan tangan kanannya atau posisi kanannya. Jadi posisi kanan itu ternyata tidak hanya ketika kita makan atau ketika kita minum atau ketika kita pakai pakaian, tetapi mempersilahkan orang pun itu juga harus bil yamin, kanan dulu baru kiri. Ya, ini dalam segala hal memang Nabi kalau udah kebaikan. Tapi kalau hal yang keburukan, misalnya masuk ke kamar mandi, Nabi kiri dulu, biasarihi, kiri dulu. Baru keluarnya dari kamar mandi, langkah kaki kanan. Pakai sandal atau khida atau sepatu Nabi pakai kanan. Nanti kalau ngelepas kiri dulu. Nah tuh. Kira-kira kita lupa apa masih ingat tuh? Nah, nanti baru ya mulai ya. Masuk masjid kanan dulu, keluar kiri. Nah, jadi itu prinsip awalnya, itu rumusnya ya. Sehingga Nabi menanyakan walaupun itu anak-anak, tapi karena ini kanannya Nabi, maka Nabi lalu bertanya, lebih berhaknya orang yang berada di sebelah kanan untuk mendapatkan minuman terlebih dahulu meskipun masih anak-anak. Tuh faedah yang pertama. Kira-kira sama enggak Bapak Ibu juga memposisikan kanannya Bapak Ibu? Jadi kalau berjabat tangan pun usahakan yang kanan dulu disalami, baru yang kiri. Ya, nah gitu. Apapun pokoknya selalu ingat-ingat itu.
Tapi kalau minum dengan botol kebanyakan muternya kanan, tapi minumnya kok tangan kiri ya? Bener nggak? Itu kan refleks ya. Besok-besok bisa diubah kira-kira? Kalau muter kiri kan memang sulit. Puter aja kanan, tapi tutupnya itu taruh tangan kiri, baru minumnya pakai tangan kanan. Contohnya gini, contoh ya. Ini kalau tutupnya, habis kita pegang, letakkan tangan kiri, baru minum. Ini contoh. Itu sama dengan kalau kita minum air zam-zam. Minum air zam-zam itu tetap aja posisi kita isi, habis itu minumnya usahakan duduk. Tapi kebanyakan orang jamaah haji dan umroh itu tetap berdiri, Ustadz. Ya kalau mereka memang punya pemahaman berbeda ya nggak apa-apa, asal jangan bertengkar di situ, hanya urusannya berdiri dan duduk. Kalau kita masih bisa usahakan duduk, maka lebih afdol duduk. Sebagaimana tadi lebih afdol kanan dulu ya. Benar ya? Kalau buka aqua itu ya. Gini kan? Nah, tutupnya dipegang tangan kanan, minumnya tangan kiri. Nah, itu. Betul Bu ya? Ibu-ibu enggak ada yang minum berarti. Nah, 2. Pendidik wajib menunaikan hak anaknya yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi hak anak itu kita tunaikan karena kita posisi pendidik, kita mengerti kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah dewasa kan mengerti. Mungkin anak kita lebih membutuhkan daripada kita. Nah, lagi pula juga posisi anak itu di sebelah kanannya dari kita, maka lazim rasanya Rasulullah mendahulukan kanannya dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Atau sekarang udah ada pertanyaan? Kalau kanan kiri, iya mending kanan kiri, enggak apa-apa. Kalau kanan kiri itu artinya memposisikan bersamaan antara tangan kanan dan kiri. Yang tidak boleh itu memang kalau kiri saja. Karena hal-hal yang buruk biasanya Nabi memang hanya kiri saja, seperti buang air gitu ya, membersihkan kubul dan dubur itu tangan kiri. Tapi kalau udah yang kanan-kanan pasti Nabi yang baik-baik. Nah, kalau kita mau botolnya kita minum berbarengan, gini ya, barengan gini, ya pegang aja dua-duanya. Asal tidak mendahulukan yang kiri, tapi mendahulukan yang kanan. Memang ini faktor kebiasaan ya. Kadang kita refleks aja untuk urusan botol itu. Kadang kalau tidak diingatkan juga lupa juga. Walaupun itu dalam kondisi kita lagi haji atau umroh ya. Karena botol itu dibawa kemana-mana juga. Nah baik. 3, disyariatkannya anak-anak turut bermajelis. Nah duduk bersama. Di anak-anak itu biar kita posisikan itu ada kesetaraan kita ini dengan anak-anak, kita ajak supaya anak-anak juga terlatih nanti suatu saat kalau tidak ada bapak ibunya tetap bisa ke masjid dengan orang-orang yang lebih tua usianya agar mereka bisa mengambil faedah. Bapak ibu sekalian, waktu saya visiting scholar ke Republik Islam Iran, ini bukan persoalan Syiah atau bukan ya, tetapi ada tradisi di sana itu namanya hauzah. Hauzah itu seperti kita ini kalau kajian-kajian itu ada halakoh 10 orang gitu ya, terus ada ustadznya 1. Jadi di sana itu kalau di universitas atau di hauzah, di pesantren kayak kita itu berbundar-bundar gitu, bundar lingkaran. Mirip seperti di Masjid Nabawi. Bapak Ibu udah pernah ke Masjid Nabawi? Atau lihat di YouTube? Di situ kan mesti ada halakoh ya. Nanti ada yang tafsir, nanti ada yang hadis, nanti ada yang fikih gitu ya. Nah,
berkelompok-kelompok kalau pas kita umroh tuh. Nah, itu waktu saya ke Iran itu ternyata ustadznya tidak selalu syekh yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, tapi justru anak-anak muda-muda yang di pesantren atau anak muda-muda yang ada di hauzah itu. Tapi yang dengerin itu termasuk ustadz-ustadznya, profesor-profesornya itu ikut dengarkan dia. Karena apa? Perlu tahqiq. Tahqiq itu maksudnya begini, kalau pas muridnya atau mahasiswanya tadi ada kekeliruan di dalam menyampaikan, syekhnya itu bisa ikut mengoreksi gitu. Makanya pentingnya orang-orang yang ulama-ulama itu juga harus ikut mendengarkan dalam majelis-majelis taklim. Bukan karena mereka merasa pinter kemudian mereka meninggalkan hauzah atau meninggalkan majelis taklim itu gitu. Atau syekhnya terus yang membuat tausiah sementara murid-muridnya tetap mendengarkan. Kadang juga penting yang muda-muda itu mendengarkan. Sama dengan kalau anak-anak kita ini tahsin misalnya ya, gurunya itu dengerin. Nah, sehingga nanti bisa mentashih. Nah, tashih itu membenarkan, mengoreksi. Nah, maka itu mereka harus diposisikan sama, duduk di satu majelis. Coba perhatikan tuh, majelis itu artinya tempat duduk. Kita begini ini namanya majelis, walaupun tidak ada kursinya maksudnya. Itu kita duduk di situ, bapak itu namanya majelis. Yang senden juga majelis sama, yang nggak senden juga majelis. Nah, itu namanya majelis. Majelis taklim, tempat duduk yang di situ ada pembelajaran. Nah, jadi dengan orang-orang yang lebih tua usianya, dan yang tua juga jangan merasa kemudian aku kok ngerungokno arek-arek gitu kan, seperti reputasinya seperti jatuh gitu ya. Enggak, justru kalau yang sudah ulama-ulama itu mereka ingin mendengarkan apa yang disampaikan, mereka bisa mengukur kemampuan yang tausiah ini apakah perlu di-upgrade ataukah ilmunya sudah mumpuni. Menjadi koreksi. Masih ingat Syekh Ali Jabir? Pernah mendengarkan di sini kalau pas Syekh Ali Jabir diundang ke Malang? Pernah? Mungkin di Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, mungkin di Manarul Islam ya, mungkin di Batu. Waktu beliau jadi juri Hafidz Indonesia di Indosiar, itu yang anak-anak yang umur 5 tahun yang hafal 30 juz itu didengerin bener sama Syekh Ali Jabir. Terus dicoba TikTok sama beliau. Jadi misalnya kayak tadi wadduha walaili idza saja, nanti bisa suruh ngajukan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, terus begitu. Itu namanya TikTok. Nah, harus nyambung. Nanti kalau diacak Al-Baqarah tengah-tengah, dia suruh bisa ngelanjutin. Nanti dipotong lagi sama Ali Jabir terus begitu ya. Itu juga Ali Jabir ingin menguji juga anak itu sejauh mana kekuatan hafalannya kalau ayat itu diacak-acak gitu. Nah, beliau juga ingin dengerin betapa bagusnya hafalan-hafalan anak Indonesia juga itu. Nah, setelah terbukti baru beliau menobatkan anak ini memang layak apa enggak untuk mendapatkan hadiah dari Indosiar itu tadi. Dan yang terakhir yang menarik adalah bukan anak itu yang mencium tangannya Ustadz Ali Jabir, tapi Syekh Ali Jabir yang mencium tangan anaknya. Penghormatannya seorang syekh itu ya, dia bukan lalu jatuh reputasinya kalau dia mencium tangan anak, dalam rangka menghormati Al-Quran yang dia hafal. Bukan yang nyium-nyium seperti yang viral itu ya, bukan ya. Nah, jadi kalau dicek, nyium itu harus pakai adab juga, tidak sembarangan nyium. Umar bin Khattab tuh pernah berdebat gara-gara ini Hajar Aswad ini dicium apa enggak ya? Kalau Bapak Ibu nyium apa enggak Hajar Aswad?
Hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah ya. Tapi waktu itu Umar bin Khattab itu terngiang-ngiang waktu jahiliyah. Dia ndak mau bener tuh mau nyium batu, karena dia sudah lama dulu tuh menyembah batu. Lah Hajar Aswad itu ya batu gitu loh. Dia trauma. Sampai Hajar Aswad tuh diginikan, "Hei Hajar Aswad, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menciummu, maka aku tidak akan mau menciummu," katanya. Jadi itu karena ittiba Rasul aja kemudian beliau menciumnya. Jadi ini Rasul juga suka mendengar apa yang disampaikan oleh sahabatnya. Beliau suka mendengar, pendengar yang baik, good listener. Kita juga kalau orang yang pinter, jangan meremehkan orang yang mungkin awam. Siapa tahu kita bisa mengambil manfaat dari orang awam, walaupun mungkin kepandaiannya tidak seperti kita. Anak saya itu masih TK. Kalau saya lagi marah sama dia, pipi saya itu dipegang sama dia dua-duanya. Sabar, sabar gitu. Saya baru ngerti anak ini kok sudah bisa menasihati saya. Saya suruh sabar, karena saya pas marah mungkin saya lupa sama dia. Rupanya gurunya itu, saya tanya, mengajari anak itu kalau di sekolah begitu. Jadi kalau lagi bertengkar nih antara temannya sama teman lain, gurunya itu lalu pegang pipinya. Pegang pipinya, sabar, sabar, gitu. Akhirnya ditiru sama anak itu kalau di rumah. Coba tuh ya. Jadi kadang pelajaran itu bisa dari anak kecil yang mungkin dia tidak tahu sama sekali mungkin dari ilmu yang kita miliki. Nah, inilah namanya adab dan ilmu. Adab dan ilmu itu Pak, kalau dibandingkan gini, ditimbang, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Jadi orang yang pinter pun, kalau dia tidak memiliki adab, dia posisinya jauh di bawah. Tapi kalau orang badui, orang gunung yang tidak ngerti apa-apa, kalau adabnya tinggi, dia lebih tinggi daripada ulama. Paham maksudnya? Ada orang desa yang tidak sekolah, tapi andap asor. Jadi itu dari kata adab, tapi dia nggak bisa ngomong adab, andap. Andap asor. Asor itu apa? Bawah. Karena dia mungkin dari awalnya dulu orang tua sudah ngajari untuk andap asor, untuk tawadhu, maka dia pun begitu akhirnya. Padahal dia sebenarnya tidak sekolah, tidak ngerti apa-apa. Apalagi kalau ulama terus punya adab yang tinggi. Nah tuh. Suatu saat Rasulullah itu pernah di kebun kurma, kemudian Nabi itu mencoba untuk berbincang kepada sahabatnya. Ya Rasul, apa engkau bisa mengawinkan kurma ini, katanya. Aku tidak bisa. Terus ada sahabat yang bisa mengawinkan. Rasulullah kemudian mengatakan, in umurud dunya fa ana a'lamu minkum. Kalau urusan agama, ya, umuruddin ana a'lamu minkum. Wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi kalau urusan-urusan dunia, kamu yang lebih tahu gitu. Jadi Nabi pun walaupun seorang Rasul mengakui kalau tidak bisa urusan pertanian. Tidak kemudian segalanya seolah-olah tahu. Posisi-posisi itu beliau katakan bahwa walaupun kepada sahabat yang kecil pun, sahabat yang lebih muda dari beliau,
maka kalau beliau tidak mengerti, beliau katakan bahwa saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Nah, itu namanya memuliakan. Memuliakan dan menghormati anak-anak atau usia yang di bawah kita, dan tidak boleh mengurangi haknya ataupun mengecilkan kehormatannya. Mentang-mentang anak kecil kemudian awakmu iki tas wingi sore gitu. Kadang kalau kita dinasihati sama anak kita itu, awakmu lahirnya kapan? Ditakoni lahirnya. Ya. Nah, kadang emosional kita yang justru muncul duluan. Padahal maksudnya haknya anak itu juga bisa menasehati kita. Saya dulu punya jamaah umroh, satu keluarga ikut umroh semua. Terus ada anak SD ikut umroh itu paling kecil waktu itu jamaah saya. Waktu itu anak itu mengatakan begini, "Ya, nanti aku nggak bisa ya caranya pakai baju ihram, terus tawaf, sa'i, tahallul, gimana ya? Aku siapa yang membimbing?" Terus bapaknya itu mungkin agak sombong mengatakan, "Nanti ayah yang akan membimbingmu, tenang aja," gitu. Nah, anak itu juga tidak sakit hati. Tapi sehari sebelum berangkat, gentengnya bocor. Bapak itu naiklah untuk memperbaiki gentengnya. Tapi begitu turun tangganya itu, kurang satu tangga, dia turun kakinya itu kepleset, patahlah kakinya. Begitu patah kakinya tanya sama saya, "Ustadz gimana nih?" "Udah nggak apa-apa, pokoknya ke rumah sakit aja dulu, biar dikasih yang sementara, kita berangkat, nanti bapak saya sediakan kursi roda." Nah, begitu bapaknya pakai kursi roda, kan nggak bisa bimbing dan memberi contoh anaknya yang SD tadi. Ganti terus, adik, panggilannya dipanggil adik. "Adik, nanti bapak nggak bisa bimbing kamu, jadi kamu aja ya yang dorong ayah ya," gitu. "Ya ya, enggak apa-apa, nanti bacaannya nanti saya bacakan," gitu. Akhirnya anak inilah yang kemudian membimbing ayahnya, bukan ayahnya yang membimbing anaknya. Begitulah kita, adab itu tetap harus didahulukan daripada ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Nah, memuliakan dan menghormati anak-anak tadi itu, penghormatan mengandung pembinaan terhadap kepribadian mereka. Nanti kalau kita menghormati anak, nanti anak kita pasti menghormati kita. Birru aba'akum tabarrokum abna'ukum. Berbuat baiklah engkau kepada orang tuamu, nanti anak-anakmu juga akan berbuat baik kepadamu. Utamanya kalau kita itu saat-saat sakaratul maut. Ada ketika sakaratul maut itu anak-anaknya kumpul semua. Tapi ada juga di waktu yang lain sakaratul maut malah ditinggal sama anak-anaknya. Bapak Ibu kira-kira pilih yang mana? Pilih yang ditungguin apa yang ditinggal? Makanya mulai sekarang beritahu mereka, "Nak, besok Bapak Ibu kalau sakaratul maut kamu jangan tinggalkan ya. Terus kalau Bapak udah tidak ada, Bapak nggak mau nunggu-nunggu kamu." Nah, terjadi benar nih. Begitu bapaknya udah nazak meninggal, anak pertama Jakarta naik pesawatnya delay. Anak kedua naik kereta apinya juga nggak bisa cepet, soalnya wusnya belum dibayar utangnya. Bis gitu lagi, sulit tiketnya. Akhirnya bapaknya itu terlantar jenazahnya itu karena nunggu anak-anaknya datang. Besok-besok itu sampaikan pada anak-anak, "Kamu tega bapak tuh tersakiti gara-gara nunggu kamu." Bapak Ibu, kalau sudah jenazah itu meninggal, itu udah ditunggu sama malaikat mungkar nakir.
di alam kubur. Kata Nabi, yang tidak boleh ditunda itu 3. 1, hutang. 2, menikahkan anak yang sudah baligh. Yang ketiga, menguburkan jenazah. Itu faktor kebiasaan aja, kemudian kita itu nunggu anak-anak kita. Padahal nggak ada tuntunannya begitu. Jadi semestinya kita waktu anak-anak sudah besar-besar gini ini, kita ajari mereka, Bapak Ibu harus dipercepat nanti. Kamu jangan menyesal kalau kamu tidak nungguin Bapak Ibu ketika sakit. Apa lalu bakti kita kepada orang tua kalau kita tidak bisa menuntun? Ya bolehlah, tetap kita itu kerja dimanapun, wong itu juga memang kewajiban kita memberikan nafkah untuk istri kita. Tetapi kalau udah orang tua membutuhkan penghormatan dan pertolongan menjelang nazak, itu harus nomor 1. Saya ceritakan waktu bapak saya 10 hari, 7 hari di opname dan 3 hari itu, kami anak berenam ini sudah sepakat semua. Izin pimpinan, cuti atasan. Kakak saya yang militer, ajudan presiden, minta izin sama presiden. Izin orang tua sakit, langsung di backup sama pas pampres, di backup sama ADC waktu zamannya Pak Yusuf Kalla. Langsung turun lah, yang militer turun, saya turun, semua dalam posisi siap untuk mentalkin bapak saya. Nah, itulah kebahagiaan terakhir tuh. Makanya Bapak Ibu nanti mudah-mudahan kalau punya orang tua kayak gitulah. Ini karena adab kita. Nah, adab itu diajarkan mulai anak-anak kita kecil supaya dia terbiasa nanti mengingat itu. Ini pentingnya. Karena nanti kepribadian mereka akan selalu ingat, oh iya dulu Mbah itu ditungguin. Nanti kalau Bapak ditungguin, Ibu ditungguin. Mudah-mudahan kita bisa menuntun kalimat la ilaha illallah. Seperti Bapak Ibu kita dulu menuntun kita belajar untuk membaca kalimat tauhid. Nah, terus yang keenam, menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dalam jiwa anak didik. Karena tadi Nabi menghargai anak kecil, maka berarti kita pun kalau jadi orang tua menghargai anak kecil. Nabi Ibrahim masih ingat ya waktu bermimpi untuk menyembelih Ismail itu kan masih tanya ya sama Ismail. Ismail, inni ara fil manami anni atbahuka. Aku mimpi tadi malam disuruh nyembelih kamu. Menurut pendapatmu gimana? Aja Pak. Seandainya tidak tanya minta pendapatmu tetap harus dilaksanakan kan? Tapi kemudian karena Ismail itu dihargai sama ayahnya, dihormati sama ayahnya, Ismail pun menghormati. If'al ma tu'maru, ya kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah akan mendapati aku menjadi anak yang sabar. Itu karena didikannya orang tua. Anak-anak menjadi sabar karena waktu kecil diajak dialog, diajak untuk bermusyawarah. Walaupun itu memang perintah. Kalau perintah udah sami'na wa atokna aja sudah, nggak pakai diskusi ya. Nah, pendidik hendaknya mengapresiasi anak didiknya setiap kali melihatnya berakhlak baik dan memiliki gagasan yang bagus. Jadi anak-anak juga kita perhatikan kalau punya akhlak yang baik, kita selalu kasih pinter, bagus, anak soleh gitu, kasih reward, kasih pujian, kasih dukungan. Nah, tapi nanti kalau misalnya dia mungkin terpleset atau mungkin dia lupa, kita ingatkan. Yang kedelapan, tidak boleh mengambil hak anak didik yang diakui syariat apabila ia memang berhak memperoleh kecuali dengan seizinnya. Tiap anak punya hak dan kewajiban. Tiap orang tua juga punya hak dan kewajiban.
Tiap suami juga punya hak dan kewajiban. Begitu pula setiap istri punya hak dan kewajiban. Semuanya punya hak dan kewajiban. Termasuk kita ini bertetangga itu punya hak dan kewajiban. Tapi karena memposisikan kalimatnya itu hak dulu baru kewajiban, jadi akhirnya banyak yang menuntut hak dulu ya. Padahal mestinya melaksanakan kewajiban dulu ya, maka dia akan dapat haknya ya. Nah, sudah kalimat seperti itu, walaupun maknanya sebenarnya kalau kewajiban itu dilaksanakan, haknya pasti akan didapatkan. Nah, salah satu hak bertetangga itu kita tidak boleh saling mengganggu. Kalau seperti ini, Bapak Ibu pasti terganggu ya. Nanti suatu saat saya usul, coba bicara baik-baik sama RT dan RW-nya setempat. Bagaimana supaya pada posisi kita maghrib dan isya itu tidak terganggu oleh musik itu. Baik-baik aja ya, jangan bawa celurit. Ya, baik-baik aja, bicara yang baik-baik. Karena kita punya hak bertetangga. Contoh, kalau kita sama-sama orang liberal ya, sama-sama orang liberal. Kita ini beribadah. Beribadah adalah kewajiban dan hak kita masing-masing. Orang punya hak untuk beribadah dengan khusyuk, khudu' dan tawadhu. Telinga saya, kenapa suara masuk ke telinga saya? Gitu kan? Nah, sana juga mungkin bisa begitu. Ini kafe saya, itu kan? Terus tempatnya ya tempat saya, acaranya acara saya. Kalau dia mau egois, ya mau saya gitu kan? Tapi kan kita ini ada hak dan kewajiban bersama-sama sebagai tetangga. Jangan sampai dia punya kafe, tapi dia nanti berdosa terus-menerus karena ganggu kita ibadah. Karena dalam beribadah itu semuanya dilindungi undang-undang. Masih ingat kan kejadian di Poso, pembakaran masjid? Itu karena ada konflik-konflik yang begini-begini nih. Makanya hati-hati. Kalau kita temperamental, itu bisa-bisa diobrak-abrik itu nanti. Tapi juga tidak begitu. Maka kita makanya baik-baik. Gimana enaknya supaya sana juga tetap jalan, tapi tidak mengganggu kita yang ibadah. Terutama di jam-jam, misalnya jam-jam istirahat gitu ya, jam-jam ibadah. Mereka juga tahu. Ya kalaupun mereka juga beragama Islam, mereka kan juga akan tahu, mereka juga tahu waktunya ibadah ya. Tapi seandainya mereka mungkin bukan orang Islam atau non Muslim, tapi kan tetap menghormati sama. Kalau mereka Natal saja misalnya ya, Nabi itu ada orang yang beribadah, Nabi juga nggak ganggu mereka. Tapi Nabi juga nggak mau kalau misalnya ibadahnya itu dicampur. Maka turunlah surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Itu berarti untukmu agamamu itu aku menghormati kalau kamu beribadah, kamu juga harus menghormati ketika aku ibadah. Berarti penghormatan dalam waktu ibadah itu sebenarnya bukan hanya sesama muslim, tetapi non muslim pun harus menghormati dalam ibadah. Nah, mudah-mudahan nanti kalau bisa bicara face to face di rembuk yang baik antara kita dengan pihak kafe atau pihak tetangga, kita sebagai tetangga biar sama-sama baiknya. Toh kita juga tidak mengganggu mereka karena kita cuman adzan aja ya kalau soundnya ya. Ya, gitulah. Kalau nanti pengembangan kita arah kemana? Sana ya. Mudah-mudahan kalau itu masih tetap seperti itu, kita pasang peredam aja ya masjidnya.
Iya, kasih peredam. Ada beberapa kasus di perumahan itu, ada dia punya studio ya. Ya karena nggak kena dikandani, terus-terusan begitu. Akhirnya memang dikeroyok, digerobyok sama orang. Kita juga harus mengerti adat ketimuran. Mudah-mudahan inilah maksudnya adab itu didahulukan. Semoga nanti bisa diapresiasi dan kita menjadi lebih nyaman kalau kita ini kajian ya. Nanti mungkin ada opsi-opsi gimana supaya kita MOU sama-sama Memorandum of Understanding supaya sama-sama kita menghormati. 8. Tidak boleh mengambil hak anak didik yang diakui syariat apabila ia memang berhak memperolehnya kecuali dengan izinnya. Nah, sunnah di dalam menjamu tamu adalah apabila tamu masuk diawali dari yang lebih tua, dan apabila tamu berada di sekelilingnya maka dimulai dari yang kanan. Inilah pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin itu yang ngajar salah satunya di Masjid Nabawi itu. Jadi ternyata Bapak Ibu, walaupun kita ini orang berilmu, tapi tetap adab-adab kita dahulukan, termasuk adab bertetangga. Kasus-kasus yang viral berkaitan dengan pertengkaran antar tetangga ya, yang hari-hari ini masih terus berjalan, itu karena kaitannya dengan itu tadi, adabnya tidak didahulukan, tapi ilmunya yang ditonjolkan. Padahal semestinya kalau bisa turun dikit gitu aja levelnya, diturunin dikit egosentrismenya, maka akan ketemu kita. Itulah maksud saya, dengan pendekatan yang baik, dengan komunikasi yang baik, maka kita bertetangga tidak berarti kemudian menghalang-halangi orang untuk mencari nafkah ya, atau mereka usaha, tapi juga kalau kita punya usaha sesuatu, jangan sampai melanggar hak-hak bertetangga. Ada hadis-hadis yang hak bertetangga kata Nabi itu, kalau kamu bertetangga sesama tetangga begini nih, kalau kita meninggikan rumah itu harus minta izin loh sama tetangga. Aslinya begitu. Kita ini sama-sama ya standar ya lantai 1 kan. Ini rata-rata lantai 1 ya. Nah, kita mau naikkan ini, kenapa kok harus kita minta izin sama tetangga? Yang semula tetangga kita dapat angin, itu tetangga kan mestinya dapat hak angin kan. Kalau kita tutup, anginnya nggak dapat kan dia. Nah, jadi ternyata urusan angin saja itu bisa membuat kita zolim sama tetangga. Makanya ntar kita bilang, Pak ini mohon maaf ya, anak-anak saya tambah banyak, perlu kamar-kamar, sementara kalau lantai 1 tidak cukup. Gimana ya Pak menurut Bapak kalau kami menaikkan lantai? Oh ya nggak apa-apa silakan. Nanti kalau semennya jatuh ke situ-situ gimana Pak? Nggak apa-apa nanti biar saya bantu. Nanti tukangnya kan juga akan bersihkan. Loh kan enak gitu. Enggak, ini tiba-tiba langsung dinaikkan jret. Wis gak peduli wis apa kata tetangga ya. Nah itu dosanya mulai dari dia bangun sampai dia hidup di situ, itu sudah mengurangi hak tetangga. Kata Nabi ada 2 golongan yang tidak akan diurusi oleh Allah nanti kalau di alam mahsyar. Ya, jadi kita nanti kan kita ini kan dikumpulkan semua kan, tiap orang kan ditimbang amalannya ya. Kita barisan nomor 25 karena Nabi Muhammad itu Rasulnya nomor 25, di belakangnya nomor 25. Nanti ada 2 golongan yang nggak akan diurusi proses hisabnya oleh Allah. Apa itu? Qati'ur rahim wa jarusu. Orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim, dan yang kedua adalah tetangga yang jahat sama tetangganya. Kalau dia nyetel musik sampai dia itu memang punya niat jahat sama tetangga,
maka itu masuk orang-orang golongan yang tidak akan diurusi nanti di hari kiamat. Nah, kita kan perlu pendekatan yang penting yang enak. Nah, dengan pendekatan yang enak, sama-sama kita mengerti satu sama lain, insya Allah pasti akan ada jalan keluar. Nah, berikutnya Nabi itu suatu saat lagi duduk-duduk bersama sahabatnya gini ya, bersama sahabatnya yang muda sama yang anak-anak. Terus ada jenazah yang lewat, diantarkan. Tiba-tiba Nabi dari bicara itu kemudian Nabi diem, dan tiba-tiba Nabi dari duduk kemudian berdiri. Nabi terus amati sampai lewat. Nah, kemudian sahabat protes, "Ya Rasul, kenapa engkau dari kita bicara kemudian diem memotong pembicaraan? Lalu dari duduk kemudian berdiri ya Rasul?" "Loh, apa kamu tadi tidak melihat jenazah diantarkan ke kubur?" "Lihat ya Rasul, tapi dia itu orang Yahudi," katanya. Terus Nabi menjawab, "Walaupun Yahudi, dia adalah manusia." Berarti konteksnya nih, Nabi tidak membedakan tuh jenazahnya muslim atau non muslim. Nabi tetap menghormati secara humanisme, kemanusiaan. Jadi kalau kita ini sama-sama nggak tahu agamanya aja apa ya, tapi sesama manusia berarti kita harus perlu mengembangkan perasaan. Bagaimana jika kita balik, kita yang punya kafe ya, mereka yang sholat. Kira-kira kalau kita keras-keras gitu perasaannya dia gimana? Gitu kan? Jadi posisi itu harus dibalik, pembalian. Kalau kita memang merasa sakit kalau dicubit, ya jangan nyubit. Kalau kita merasa tersinggung kalau kita disinggung, maka jangan menyinggung. Itu maksudnya, hak bertetangga. Nah, semoga dengan kajian-kajian ini kita mengerti dan semakin arif dan bijaksana dalam bertetangga, baik tetangga yang ada di dalam perumahan orchid maupun tetangga yang di kampung. Semoga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, tapi nanti mencari win-win solution, gimana cara yang terbaik untuk kedua belah pihak. Semoga ini bisa menjadikan bahan renungan bagi kita semua, supaya kita lebih peka lagi dalam bertetangga. Ada pertanyaan atau tanggapan? Tadi itu usul ya, bukan provokasi ya. Usul. Ya. Udah. Ada beberapa hari ini atau? Udah. Oke, nanti tolong bisa dicek realisasinya gimana, supaya bisa ikut menjembatani ya. Baik, nah itu jangan sampai kayak konflik tembok Berlin yang ada di Gria Santa. Ya, itu kan tembok Berlin itu kan juga begitu, orang bisa kan. Nah ini kan perumahan saya gitu kan. Untuk apa harus didodolkan gitu kan? Nah, kan ada egosentris itu di masyarakat kita. Nah, namanya kita bertetangga. Nanti bisa-bisa ini kuburan kami saja lo ya. Kamu nanti ndak layak lo dikuburkan di sini. Ngono terus apa terus? Terus dikuburno ndi Pak? Keliling kalau sing gelem nerima jenazah kita. Kalau kita masih ego-ego aja waktu hidup ini. Nah, turunkanlah ego itu, karena nanti kita juga sama, mati juga sama-sama dikubur. Yang ngubur juga tetangga kita, sama. Nah, mudah-mudahan itu jadi solusi yang terbaik dan memberikan pembelajaran bagi kita semua, bahwa kalau kita sabar menghadapi orang-orang ini, maka insya Allah nanti Allah akan berikan kekuatan pada kita semua. Ya, ada pertanyaan? Ini udah masuk ya? Isa 18:45. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik pada kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.